Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu bodoh yang hebat, bab 697 bersatu, 1. Sesepuh kedua, sekali lagi kalah di tangan pria bergigi tajam, dan kali ini sangat parah. Selain itu, ketiga sesepuh lainnya, setelah terkejut, bereaksi secara tiba-tiba, dan langsung berlari mendekat ke sesepuh kedua. Frankie Yin yang pertama datang ke sesepuh kedua, berjongkok, membantu sesepuh kedua duduk, dan bertanya dengan prihatin, "Sesepuh kedua, kamu baik-baik saja?" Sesepuh kedua terluka parah sehingga dia sangat lemah, bahkan dia hampir tidak bisa berbicara. Melihat hal tersebut, Frankie Yin langsung berkata kepada sesepuh ketiga dan sesepuh ketujuh dengan cepat, "Segera alirkan energi sejati untuk sesepuh kedua." Sesepuh ketiga dan sesepuh ketujuh tidak memiliki kata lain, keduanya dan Frankie Yin bersama-sama memberikan energi dan menyembuhkan sesepuh kedua. Saat mereka bertiga terus membawa esensi sejati, wajah sesepuh kedua berangsur-angsur pulih, kondisinya mulai sedikit membaik, dan lukanya berkurang. Setelah beberapa saat, mereka bertiga menghentikan aliran energi sejati dan membantu sesepuh kedua untuk berdiri. Sesepuh kedua sudah bisa berdiri sendiri, maju 2 langkah dan menghadap pria bergigi tajam dengan suara muram, "Sepertinya aku sangat meremehkanmu." Pada titik ini, sesepuh kedua tidak bersedia untuk didamaikan, dan ia harus mengakui bahwa kekuatan pria bergigi tajam memang lebih unggul darinya. Tidak peduli trik apa yang ia gunakan, metode apapun yang ia gunakan, ia tidak dapat mengalahkan pria bergigi tajam sama sekali. Pria bergigi tajam berwajah dingin, memandang sesepuh kedua dengan ringan, dan berkata dengan dingin, "Sekarang masih belum terlambat untuk sadar." Kalimat pendek mencerminkan keyakinan mutlak dan kebanggaan pria bergigi tajam. Frankie Yin kini menggertakkan gigi karena amarah. Ia memelototi pria bergigi tajam lalu berkata dengan marah kepada sesepuh kedua, "Sesepuh kedua, lihat tampangnya yang sombong, ayo kita bersatu dan langsung habisi dia." Setelah mendengarkan perkataan Frankie Yin, sesepuh ketujuh yang tak pernah berbicara pun langsung ikut berkata, "Ya, sesepuh kedua, orang bawahan ini terlalu sombong, jangan biarkan dia meremehkan kita." Status beberapa sesepuh dalam sekte Tianqi sangat tinggi, mereka selalu dihormati oleh semua orang, namun kini seorang bawahan kediaman Baiyu ini berulang kali membuat frustasi sesepuh kelima dan sesepuh kedua, yang sangat meruntuhkan keagungan sesepuh. Wajah sesepuh kedua saat ini cukup jelek, reputasi yang telah dibangunnya selama ini hampir hancur saat ini. Jika ia setuju bergabung dengan ketiga sesepuh lainnya untuk menangani pria bergigi tajam, itu setara dengan mengakui di depan umum bahwa dirinya lebih lemah dari pria bergigi tajam. Tetapi jika dia tidak setuju, dia tidak bisa menang dari pria bergigi tajam ini. Dengan kekuatannya sendiri, dia tidak akan pernah bisa mengalahkan pria bergigi tajam, dan dia tidak bisa memaksakan diri lagi. Saat ini, sesepuh kedua berada dalam dilema dan sangat menderita. Sylvia Bai yang telah menyaksikan pertempuran, tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Dia menatap beberapa sesepuh, dan berkata dengan dingin, "Kalian semua adalah sesepuh yang bermartabat dari sekte Tianqi. Untuk melawanku seorang saja kalian perlu bersatu. Apa kalian tidak takut jadi bahan tertawaan orang?" Kata-kata Sylvia Bai yang tidak ringan dan juga tidak berat, sangat menyentuh hati beberapa sesepuh. Terutama sesepuh kedua, dia adalah eksistensi yang berkekuatan tinggi. Untuk hal-hal biasa, dia tidak perlu mengambil tindakan apapun. Hari ini, dia melakukannya sendiri dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi dia mengalami akhir yang membawa malapetaka. Wajahnya hilang, jika kali ini, dia tidak akan pernah menggabungkan kekuatan dengan sesepuh lain untuk berurusan dengan seorang bawahan membuatnya semakin malu. Namun, jika dia membiarkan pria bergigi tajam itu pergi, dia tidak bisa melakukannya.
Sesepuh kedua masih ragu-ragu dan bingung. Pada saat ini, Frankie Yin berdiri. Dia marah dan berteriak pada Sylvia Bai, "Sylvia Bai, semua hal ini disebabkan olehmu, jangan khawatir, setelah kami selesai membereskan orang ini, giliranmu selanjutnya." Setelah berbicara dalam satu tarikan napas, Frankie Yin langsung berbisik kepada sesepuh kedua untuk membujuknya, "Sesepuh kedua, jika kita berhenti sekarang, maka orang-orang akan benar-benar menertawai kita." Setelah mendengarkan hal itu, sesepuh kedua matanya terlihat galak. Dia tidak lagi ragu dan mengambil keputusan. Dia menggertakkan gigi dan berkata dengan tegas, "Oke, mari kita bersatu untuk mengatasi kesombongan ini dulu." Setelah perkataan tersebut, sesepuh kedua tiba-tiba meledakkan aura yang ganas dan mendominasi. Ketiga sesepuh lainnya bergerak cepat, berdiri berdampingan dengan sesepuh kedua, dan tubuh mereka juga memancarkan aura yang ganas. 4 sesepuh sudah bersiap untuk bergabung. Menantu bodoh yang hebat, bab 698 bersatu, 2. Darah yang digumpalkan oleh murid-murid sekte Tianqi langsung mendidih kembali, kekuatan 4 sesepuh besar, tanpa memikirkan seberapa kuatnya. Sekarang, pria bergigi tajam pasti akan mati, dan semua orang penuh dengan harapan. Melihat mereka berempat memutuskan untuk bergabung, wajah Sylvia Bai yang tenang, dia tidak bisa menahan untuk menunjukkan ekspresi yang serius. Ekspresi di Mas Wu bahkan lebih serius, sulit untuk melihat bahwa pria bergigi tajam mengalahkan sesepuh kedua, tetapi dalam sekejap, pria bergigi tajam harus menghadapi penyatuan 4 sesepuh besar lagi, yang membuat hati di Mas Wu kembali berdebar kencang. Ia tahu bahwa pria bergigi tajam sangat kuat, tetapi sekuat apapun dia, kecil kemungkinannya dia dapat mengalahkan kekuatan gabungan dari 4 sesepuh besar. Tiba-tiba, seluruh pemandangan dibanjiri aura keempat sesepuh, tekanan yang tak terlihat, menekan semua orang yang hadir. Detik berikutnya, 4 sesepuh besar bergeser dari bentuknya keempat orang itu berdiri pada 4 posisi pria bergigi tajam, depan dan belakang, kiri dan kanan, dan posisinya harus baik. Keempat orang itu langsung membanting telapak tangan yang kuat ke pria bergigi tajam. Melihat bahwa 4 energi dahsyat sejati yang memancarkan cahaya keemasan secara bersamaan menyerang pria bergigi tajam. 4 energi sejati ini, seperti 4 misil, mengebom udara, menerobos segala hal, dan menyerang pria bergigi tajam dengan kekuatan menghancurkan dunia. Tentu saja, pria bergigi tajam itu tidak diam saja dan menunggu kematian. Tatapannya menyilaukan, dan auranya tiba-tiba meledak. Dengan tangan kanannya, dia memegang pedang tulang naga dengan erat. Kemudian, dia mengangkat pedang tulang naga di atas kepalanya, dan kemudian dengan kuat melambai pedang tulang naga, mengeluarkan pusaran aura pedang kekerasan. Aura pedang berputar di sekelilingnya, kuat, dan menembak kemana-mana. Segera setelah itu, seekor naga hijau besar meraung dan berlari ke dalam kehampaan, berenang mengelilingi pria bergigi tajam, terbang dan menari. Setelah beberapa belokan yang kuat, naga zamrud itu mengeluarkan raungan yang keras. Dengan kekuatan yang mengejutkan semua jiwa, ia menghantam energi sejati yang menyerang ke 4 arah. Bang bang bang. Dalam sekejap, naga hijau itu bertabrakan dengan 4 energi sejati. Sungguh kekerasan dan tak terkalahkan, besar dan cepat, kemanapun naga itu lewat, semuanya berubah menjadi ketiadaan, bahkan 4 sesepuh. 4 energi sejati yang besar hancur dan menghilang setelah bertemu naga hijau yang kejam. Naga hijau seperti dewa naga yang mendominasi dunia. Ekspresi keempat sesepuh itu tiba-tiba berubah. Naga hijau yang dikeluarkan oleh pedang tulang naga pria bergigi tajam itu terlalu kuat, jauh di luar dugaan mereka. Mereka segera mengeluarkan serangan terus-menerus yang lebih kuat. Mereka berempat berdiri di 4 arah. Telapak tangan mereka terus menyerang, dan mereka menembak satu demi satu energi sejati. Energi sejati yang tiada habisnya meledak dengan ganas ke arah pria bergigi tajam.
Pria bergigi tajam itu tidak pernah berhenti menebaskan pedangnya. Dia penuh dengan mata yang galak dan terus mengayunkan pedangnya yang ada di atas kepalanya. Serangan empat sesepuh besar semakin kuat, dan tebasan pedang pria bergigi tajam semakin ganas. Naga itu bergerak dengan pedang, dan naga hijau itu juga berubah menjadi lebih kejam. Boom, boom, boom. Naga raksasa, menahan energi sejati yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah, mengguncang gelombang udara satu demi satu, dan meletus satu demi satu. Seluruh medan perang diselimuti oleh kelompok energi yang kuat. Orang-orang yang berada jauh tidak dapat melihat situasi dengan jelas sama sekali. Mereka hanya bisa merasakan aura yang semakin ganas, suara dentuman keras yang tidak ada habisnya, cahaya keemasan dan cahaya hijau yang terjalin dan berkedip. Seluruh penonton, seolah-olah mereka diubah menjadi patung, menyaksikan medan perang yang kacau tanpa bergerak, mata mereka tegang dan hati mereka tegang. Pertempuran itu sengit dan tidak biasa, dan itu semakin parah. Dalam kehampaan, sepertinya ada bom yang tak terhitung jumlahnya meledak, dan suaranya memekakkan telinga dan mendebarkan. Waktu berjalan dengan lambat. Di bawah serangan para sesepuh besar yang tak henti-hentinya dan tiada henti, naga hijau pria bergigi tajam diledakkan hingga menghitam dengan sisik. Aura sang naga tampak semakin lemah, meski bergetar dan mengembara, tapi kecepatannya melambat. Jangan bertahan lagi, kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Melihat naga hijau itu hampir tidak bisa menahan, sesepuh kedua tidak bisa menahan untuk berbicara dengan bangga. Kemudian, dia bertukar pandang dengan tiga tetua lainnya. Hancurkan. Mata empat sesepuh besar tahu, aura itu langsung meledak menjadi lebih kuat, dan berteriak keras pada saat bersamaan. Begitu raungan keluar, mereka berempat membanting telapak tangan mereka dan mengeluarkan pukulan terkuat bersama. Dalam waktu singkat, energi sejati yang tak ada habisnya di dalam kehampaan membentuk pusaran energi sejati yang sangat besar dan membombardir pria bergigi tajam dengan ganas. Pria bergigi tajam terjebak di tengah pusaran, ia merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tubuhnya terkejut, pikirannya seperti tersambar petir, dan wajahnya menjadi pucat. Tapi, meski begitu, dia masih mengayunkan pedang tulang naga di tangannya dengan panik, menyebabkan naga zamrud itu mempercepat lagi, mengeluarkan aura yang lebih ganas. Baang! Pusaran energi sejati menghantam naga hijau, meledak dengan suara keras dari gunung dan sungai yang mengguncang, dan tubuh besar naga hijau itu langsung hancur. Pria bergigi tajam di tengah pusaran air langsung dihujani serangan energi sejati dari segala penjuru, tubuhnya tiba-tiba melemas, mulutnya terbuka lebar, dan ia menyemburkan darah. Di depan tatapan penonton, pria bergigi tajam jatuh ke tanah. Dia akhirnya kalah. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.